Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Anggara, mahasiswa Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas TI 20E. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD atau membuat database. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih database itu. Database atau basis data adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan atau berkesinambungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, penggunaan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Lalu, apa sih itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Dan di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasikan di dalam basis data. 4 poin tersebut mengindikasi bahwa fungsi utama melekat pada penggunaan database relasional beserta aplikasi yang mengelolanya, seperti MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Apa sih fungsi CRUD atau fungsi create yang pertama? Fungsi CRUD yang pertama adalah create, di mana setiap orang dapat memungkinkan untuk membuat record baru atau sistem basis data. Jika sering Anda menggunakan MySQL, maka sering disebut dengan istilah insert. Lalu apa sih itu read atau CRUD yang kedua? Yaitu fungsi yang kedua adalah bagaimana cara memungkinkan seseorang untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Fungsi read mempunyai kesamaan dengan fungsi searching atau mencari yang biasa Anda temukan di web atau di berbagai perangkat lunak. Lalu fungsi yang ketiga dari CRUD yaitu update, di mana fungsi ini untuk memodifikasi atau mengubah data atau record yang telah tersimpan di dalam data kita ubah. Namun untuk mengubah beberapa informasi, namun ada beberapa cara untuk mengubah informasi terlebih dahulu agar dapat mengubah record sesuai kebutuhan. Lalu fungsi yang keempat yaitu delete. Fungsi ini dimana kita tidak membutuhkan sebuah record lagi atau data lagi, maka data tersebut perlu untuk dihapus. Sehingga kalian perlu untuk menggunakan fungsi delete untuk memproses aktivitas tersebut. Baik, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara membuat CRUD, insert, create atau read, update, dan delete. Atau di bahasa Indonesia kita bisa disebut dengan istilah insert, select, update, dan delete. Pertama-tama kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Kita start Apache dan MySQL. Bila mana semuanya sudah centang hijau, berarti itu sudah mulai. Selanjutnya kita buka localhost php myadmin atau database yang bakal kita simpan. Kita buka databasenya dengan ketikan localhost php myadmin. Di sini saya sudah membuat database yang saya siapkan sebelumnya dengan format data TI data dan nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa. Dari data yang saya sudah buat, kita lihat kembali, kita review apa saja sih yang ada di TB mahasiswa ini.
Yang pertama adalah ID mahasiswa menggunakan jenisnya integer, panjang nilainya atau jumlah angka atau jumlah hurufnya 11, EI-nya berarti centang. Lalu yang kedua NIM menggunakan jenis varchar atau angka dengan jumlah panjangnya atau nilainya 11. Nama menggunakan teks, alamat pun dengan teks. Nomor HP saya menggunakan varchar kembali karena angka, jumlahnya 14. Lalu JK atau jenis kelamin dengan jenisnya inum atau pilihan antara laki-laki atau perempuan. Yang terakhir yaitu register atau tanggal pengisian data form yang bakal kita buat. Jumlahnya yaitu 10. Oke, kita save. Langsung saja kita eksekusi ke Sublime Text dan kita sudah membuat di sini saya sudah membuat form PHP-nya. Data script coding PHP yang sudah saya siapkan sebelumnya. Yang pertama form mahasiswa. Form mahasiswa ini bisa dilihat atau bisa di screenshot dari kalian bentuknya, atau kita running. Localhost TI data. Tadi nama formnya form mahasiswa. Oke, ketikkan dengan nama saya. NIM-nya saya menggunakan angka bebas. Alamatnya Karawang. Nomor telepon saya menggunakan angka bebas. Jenis kelamin laki-laki. Kita save. Dan datanya sudah berhasil disimpan. Berarti data sudah kita simpan. Data yang sudah kita ketikkan, kita cek lagi di localhost php myadmin dan datanya keluar. Data pertama nih yang tadi saya buat. Oke, berarti ini datanya sudah masuk. Lalu kita selanjutnya buka data tabelnya. Data tabelnya saya di sini pun sudah menggunakan script yang saya siapkan. Ini scriptnya. Langsung saja kita running dengan ketikan localhost TI data mahasiswa. Form yang pertama sudah keluar. Kita menggunakan coba nama lain. Perempuan. Data berhasil, kita refresh, data pun keluar. Jenis kelamin perempuan. Kita isikan lagi, misalkan namanya Asep Sulaiman Subang. Bebas angkanya. Jenis kelamin laki-laki. Data berhasil disimpan. Kita lihat di localhost php myadmin nya di database yang sudah kita buat. Namanya pun sudah keluar, Asep Sulaiman, alamat Subang, jenis kelamin laki-laki. Dan register ini berarti tanggal pembuatan atau pengisian form yang tadi kita buat. Selanjutnya bagaimana cara kita lihat dulu script form editnya. Ini form editnya sama dengan form mahasiswa, tinggal kita tambahkan beberapa codingan script, bisa dilihat. Langsung saja kita eksekusi edit. Semisal kita ubah menjadi alamatnya di Jakarta. Submit. Dan data pun berhasil disimpan. Kita lihat di data mahasiswa, refresh, alamatnya menjadi Jakarta. Oke, selanjutnya di script yang selanjutnya yaitu hapus atau update. Update sama dengan edit sama ya. Ini jadi form update yang tadi ini kita buat dimasukkan ke form edit script yang ini. Selanjutnya form hapus, scriptnya bisa dilihat atau codingan yang saya sudah siapkan. Langsung saja saya eksekusi. Hapus semisal data pertama dengan nama Asep Sulaiman. Dan data pun berhasil. Berarti di sini semuanya sudah oke, dan kita lihat pun di php myadmin data pun sudah dihapus, berarti sudah semuanya oke. Bila mana kalian ingin melihat
Skrip data yang sudah saya buat dan saya siapkan ini nanti saya bakalan cantumkan linknya di deskripsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf meskipun sedikit agak ringkas atau memang sangat ringkas. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.